Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kita awali perkuliahan ini dengan bacaan Fatihah. Alhamdulillah, Fatihah. Oke, segini cukup besar apa kurang besar? Ini ya. Iya, Pak. Oke, jadi sering muncul yaitu di Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Jadi materi Olimpiade MI itu ada aljabar, ya, di dalamnya ada barisan, ada kasus-kasus misalnya usia dan lain sebagainya sebelum-sebelumnya itu. Nah, ini kita masuk ke mulai yang kemarin ada bilangan prima, keterbagian dan nanti lainnya itu masuk kategori teori bilangan atau bab bilangan, ya. Jadi ini komposisinya. Nah, yang sering muncul itu keterbagian itu. Nah, setiap bilangan itu pasti habis dibagi dengan 1. Oke ya. Demikian pula untuk setiap bilangan genap pasti habis dibagi 2. Kemudian sifat-sifat bilangan yang habis dibagi 3, 7, 11 dan lain-lain itu seperti apa? Kalau ini kan sifat setiap bilangan, ya, ini setiap bilangan genap 2. Nah, ada karakteristik tertentu ternyata ketika bilangan itu habis dibagi 3, 7, 11. Contoh habis dibagi 3 itu adalah bilangan ya 3, 6 itu ya. Dan seterusnya. Oke. Sekarang kita mulai yang ini keterbagian oleh 3 dan oleh 9. Maksudnya itu keterbagian bilangan ya. Nah, di sini kita ngomong bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Oke. Ini jika suatu bilangan habis dibagi 3 dan 9, maka jumlah digit-digitnya akan habis juga dibagi 3. Dibagi ini pakai kata oleh aja. Habis juga dibagi oleh 3 dan 9. Ya, coba kita uji beberapa contoh ini. 3, 1, 2. Ya, 3, 1, 2. 3, 1, 2 dibagi 3. Dapat berapa? 104 ya. Nah, kalau dibagi 9, ini 31 bagi 9 dapat 3, 27. Benar ya? Iya, Pak. Ini 42. 42 dibagi 9 tidak bisa ya. Nah, berarti 3, 1, 2 itu hanya bisa dibagi 3, tapi tidak bisa dibagi oleh 9. Maka tentu 3, 1, 2 kalau kita jumlah ini kan jumlah digit-digitnya. Berarti 3 plus 1 plus 2 itu sama dengan 6. 6 itu habis dibagi 3. Nah, biasanya nulisnya begini. 6 habis dibagi 3. Ini. Kalau sudah di SMP simbolnya begini. Oke, 9. Tadi nggak habis dibagi 9 ya. 6 itu habis dibagi 9 tidak? Enggak. Jadi mau ngecek yang mana sampean? Mau ngecek yang 3 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6 atau dibagi seperti ini, Mbak? Kira-kira. Milih yang mana? Misalnya ada bilangan ini. Panjang ini. Nah, terus disuruh ngecek apakah bilangan ini habis dibagi
3, sampean milih pakai porogapit apa sifat? Sifat, Pak. Pak. Ya, jadi kalau kita kenal sifat-sifatnya, tentu sangat mudah mengeceknya. Misalnya gini, ada orang, apa itu? Wis kenal sifatnya, wong kae biasanya ngapusi. Yes. Lah, ketika suatu saat dia ngomong A B C D Z, pasti dugaan pertama paling ngapusi. Ya, Bora? Nah, gitu. Jadi ini juga apa ya, memberikan gambaran kita. Bilangan itu juga punya sifat seperti orang-orang gitu ya, makhluk hidup. Oh, sifatnya kayak ini biasanya ya ngomongnya jujur, tenang. Nah, jadi nggak perlu dibuktikan banyak seperti ini, kita cukup tahu sifatnya aja. Gitu. Itu untungnya kalau kita membaca ini, kemudian memahami dan mengingat. Nah, kalau kita sebelumnya tidak pernah membaca ini, pasti ngeceknya pakai porogapit. Iya, Pak? Iya, Pak. Iya, betul. Oke, setelah tahu ini, coba 443 habis dibagi 3 atau enggak? Atau dengan 9? Tidak bisa, Pak. 443 tidak bisa dibagi 3. Karena jumlahnya ini 11. Ya. Oke, yang bawah nomor C. Jumlahnya 18, Pak. 18, berarti habis dibagi 3 dan 9. Oke. 818 17. 11, berarti tidak bisa. Ini karena bilangan prima. Ya kan? Kok prima? Bukan prima ini. 8, genap. Oke. Jadi apa? Kita sebenarnya mudah mengingat ini. 39. Digit-digitnya 3. Ya. Oke. Kapan bisa membuat contoh-contoh yang lain kan tentu mudah ya ini ya. Ini sering muncul ya di soal-soal muncul sering ya begini. Nah, biasanya bilangannya begini. A 578 B habis dibagi 3 dan 9, tentukan A dan B. Saya nggak ngerti lah, mau tenan nih ya. Tapi kalau sudah tahu ini, oh berarti dijumlahkan, bisa dibagi 3, bisa dijumlahkan, bisa dibagi 9. Nah, ini ngajar jam 7. Oke ya, lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, dilanjut. Paham, saya yakin ini. Oke, sekarang pembagian oleh 4 dan 25. Ya, jika 2 digit terakhir dari suatu bilangan habis dibagi 4, maka bilangan tersebut juga habis dibagi oleh 4. Demikian pula dengan yang habis dibagi 25. Jadi apa? 2 digit terakhir. Nah, contoh 1016. Berarti diambil 2 digit terakhir yaitu 16. 16 habis dibagi 4. Habis, Pak. Oke, berarti 1016 juga habis dibagi 4. Oke. Nah, ini kalau orang matematika buktikan. Nah, jadi harus dibuktikan sifat. Tapi kalau sampai bukan orang matematika ya dipakai saja klausul ini. Iya kan? Nah,
Tapi pembuktiannya gimana kalau nggak ngerti? Ya tadi dengan porogape tadi. Ya, 10, 16. 10 dibagi 4 dapat 2, 8, 2, 1, 5, 21, 6. Jadi dapatnya 254, habis nggak ada sisa. Ya, benar ya? Oke. Dia habis dibagi 25 tidak? Tidak ya, 25 ya. 48 habis dibagi berapa? 48 habis dibagi 4. 4. Ini tidak habis ya. Ini juga tidak. Oke, gampang. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Nah, contoh bilangan ini apakah habis dibagi 25 ya? Harusnya ini bukan 4, 25. Yang ini tadi benar Pak. Ini kurang ketik 25. Ini habis dibagi 25 yang A. Habis. Bisa, Pak. Ini Habis, Pak. Nggak bisa. ini Bisa. Bisa, ini. Pak. Nggak bisa. Oh, Yang D nggak bisa. pinter kabeh guys. Nah, pinter-pinter yo. Sekarang yang 8 dan 125. Jika 3 digit setelah 2 digit, 3 digit terakhir dari suatu bilangan habis dibagi 8, maka bilangan tersebut juga habis dibagi 8. Demikian pula 125. Contoh 13.125 habis dibagi berapa? Habis dibagi 125. Oke. Terus yang B? Habis dibagi 8 dan 125. 8 juga habis ya? Iya. Oke, karena ini nolnya 3 terakhir berarti 1000. 1000 itu kalau dibagi 125 dapat 8. Kalau dibagi 8 dapat 12. Jadi dua-duanya habis. 450. Apakah dua-duanya? Tidak, Pak. 25, Pak. Ini kok yang ini pertanyaannya 125. Tidak habis dibagi 8 dan tidak habis dibagi 125. Oke, yang 400. Habis dibagi 8, Pak. Oke. Dibagi 8 ya. Oke, sekarang yang 7 dan 13. Ya, tadi ada berapa? Yang pertama dibagi 3 dan 9. Terus berapa lagi? 4 dan 25. 25. 8 Dan 125.
Yang ini 7 dan 13. Oke, jika selisih 3 digit terakhir ya dengan digit awal, sisanya dari suatu bilangan habis dibagi 7 atau 13, maka bilangan tersebut habis dibagi 7 atau 13. Ya, misalnya begini. 2093 itu selisih 3 digit terakhir dengan digit awal, sisanya. Nah, ini berarti 3 digit terakhir ya ini 093. Nah, sisanya angka 2. Berarti ya 93 dikurangi 2. 91. Nah, apakah habis dibagi 7? Iya, Pak. Kalau 13? Bisa, Pak. Oke, berarti dua-duanya bisa ya. Kalau 13 dapat berapa? 7, Pak. 7. Kalau 7 dapat 13. Oke, 4095. Berarti 95 dikurangi 4. Juga 9. Ini 042 kurangi 16. Berarti 42 dikurangi 16. Berapa? 26. 26. Berarti yang bisa dibagi habis hanya 13. 13. Yang ini 864 dikurangi 54. 0, 1, 810. Apakah bisa dibagi 7? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. 13? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Kita cek. Oke, benar. Oke, benar. Oke, benar. Ya, benar semua. Nah, kemudian keterbagian oleh 11. Jika selisih jumlah digit terakhir. Jika selisih jumlah digit pada posisi genap dengan posisi ganjil, suatu bilangan adalah 0 atau kelipatan 11, maka bilangan tersebut harus dibagi 11. Nah, misalnya ini 135795 itu yang ganjil ada berapa ganjil? Ini bilangannya kan ada 6 digit ya. 6 digit, ada 6 digit. Ini kan selisih jumlah digit pada posisi genap dengan posisi ganjil. Ya, posisi genapnya yaitu 3, 7, dan 5. Yang ganjil 1, kemudian 5, dan 9. Nah, ini kalau kita kurangi, hasilnya berapa? 4, terus 1, 2. 216, Pak. 216, Pak. Oh, 216 ya. Bentar. Ini apa ya? 375 159. Oh, sorry. Ini jumlah ya, jumlah kok. Jumlah dulu baru di. Ya, ada kata jumlah.
Berarti ini berapa ini? 3 10, 15 dikurangi 15. 15, 0. Berarti masuk syarat ini. Berarti habis dibagi 11. Oke, sekarang yang ini 258016. Itu yang genap 5 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 6. Yang ini? Yang ganjil 2 ditambah 8 ditambah 1 sama dengan Pak, itu yang atas enggak 5 tambah 0 tambah 6. oh ya, 5 tambah 0 yang genap ya, yang 6. Ya. Berarti 11 ya. Kemudian yang ini 2 tambah 8 tambah 1, 11. Jadi 0. Berarti ini juga habis dibagi 11. 11. Oke, yang coba yang C dan D, ayo siapa yang bisa? Yang genap 2 ditambah 4 ditambah 6. Berapa? 12, Pak. Dikurangi 1 tambah 3 tambah 5. berapa? Outputnya lah enggak. Berapa? 1 tambah 3. 8. Di 4 ya. 4 itu Iya. tidak habis. Oke. Yang D siapa yang mau nyoba? 3 ditambah 7 tambah 5 yang genap. 15. Dikurangi Iya. 2 ditambah 4 ditambah 6. Kira 12. Bisa 3, Pak. Biasanya ada beberapa faktor saya ada masalah aturannya tentang di softwarenya. Ini siapa nih yang sambil diskusi lain? Oke, kita coba yang ke aplikatifnya. Jika 4567M file explore. Wait. Halo, Iya, Pak. ini ada suara lain? Ya, coba 4567M habis dibagi 3. Maka tentukan nilai M yang mungkin. Habis dibagi 3 tadi apa? Manage. Nah, device. Where mbak? Ayo. No. 3 digit terakhir, Pak. Masa? Habis dibagi 3 kok 3 digit terakhir. Apa tadi catatannya? Habis dibagi 3. No, this. Halo? Assalamualaikum. Ulang. Cek. Halo? Siapa yang bisa ini? M5. Ciri-cirinya apa tadi habis dibagi 3?
Ciri-cirinya apa habis dibagi 3? Artinya what? Bisa klik di sini. Sorry. Halo, adakah yang mendengarkan suara saya? Ada. Yang real baik. Ya, mohon dijawab. Tadi saya jelaskan habis dibagi 3 itu ciri-cirinya apa? Real baik high. Bilangan tersebut dijumlahkan, Pak. Ya, driver. Ya, terus berarti solusinya? Driver. This is 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Hasilnya berapa? Dibagi 3 itu habis 6. Oke. Berapa berarti hasilnya? 22. Ini 22 tambah M. Berarti agar M ini membuat 22 tambah M itu habis dibagi 3 itu angka berapa saja? Yang tentu M-nya itu apa ya? 1 digit ya. M itu 1 5, digit ya. Pak. Ya, 5. Terus apa lagi? Kan angka 20-an itu yang habis dibagi 3 itu berapa? 24, 27, terus berapa lagi? 30, ya kan? Terus 3 ya. Terus 6. 6. Nah, yang mungkin berarti M ini maksimal 9. Nah, kalau 9 tambah 22 maksimal 31. Berarti ini tidak. Nah, berarti 3 angka ini kalau supaya 24 berarti M-nya 2. Ya. M sama dengan 2. Kalau supaya 27 M-nya berapa? what the? Noi, 5, Pak. kuisnya lu. Nah, 5. Terus terakhir M-nya supaya 30 apa? 8. Ya, berarti 258 yang mungkin. Oke. Monggo dicoba dulu ya. Kalau sudah nyoba 5 menit nanti Saya bilang 6 dikit. Digit awal tuh in here or in here? Digit awal. Digit here lah. Here. Oh, digit awal toh. Yang bilang.
Halo, gimana Mbak? Bisa dicoba siapa ini? Mbak Solihah, apakah sudah mencoba? Halo? Halo Pak. Ya, ini siapa nih yang bersuara nih? Mbak Solihah. Yuk, dijelaskan. Ya, dijelaskan. Sudah nyoba, Pak? Udah tapi itu Pak. Bingung. Oh, bingung. Oke. Apa? Amelia? Amelia. Tidur? Sedang ibadah. Iya, Pak. Nah, sudah nyoba belum? Duh, hilang. Belum Amelia. ketemu, Pak. Hah? Belum. Firda. Firda. Baru ngerjain Pak. Hafifah. Iya, Pak. Ayo dikerjakan. Bisa ya? Bisa. Ini baru ngerjain, Pak. Loh, tak tinggal 5 menit tak pengerjaannya kok. Belum selesai, Pak. Siapa ini yang selesai ini? Fikri, Laili. Wahyu Nurjana. Himatul Fauziah. Belum Pak, masih bingung. Oh, sing ora bingung coba kira. Intan. Masih bingung juga, Pak. Konsepnya udah tahu, tapi masih bingung gitulah, Pak. Kan kalau habis dibagi 9 kan itu nanti semua angkanya kan dijumlahkan, Pak. Ya. Baru dibagi 9. Nah, menentukan angka pertama kan 7. Nah, menentukan angka ke 2, 3, 4, 5, 6-nya itu masih bingung. Bingung. Ya, bingung. Jadi jangan bingung terus ya. Oke. Iya, Pak. Ini kelihatan soalnya? Kelihatan. Ya, sebuah bilangan 6 digit ya, digit awalnya 7. Ya, seperti ini. Kita buat kotak seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan tersebut habis dibagi 9. Digit penyusutnya bilangan tersebut semuanya berbeda. Tentukan bilangan terkecil tersebut yang mungkin. Ya, berarti habis dibagi 9, tentu digit-digitnya habis dibagi 9. Nah, berarti misalnya ini ada huruf apa di sini? A, B, C, D, E gitu ya. Dengan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan E, tidak sama dengan E. Oke. Nah, yang terakhir E ini itu kalau kelipatan 9 gitu ya. Terus lagi 18, 27, 36, 45. 45, terus 54, 54, 63, 72, 90. ya, 81 ya. 81, 90. 90. Oke. Nah, oke.
Kita jumlah aja 7 ditambah A tambah B tambah C tambah D tambah E. Itu akan habis dibagi 9. Nah, berarti 7 ini, ya kan, kalau kita hilangkan, berarti A plus B plus C plus D-nya berapa? Di ibaratnya kita kan ini kan bilangannya kan terkecil ya. Berarti kalau kita ambil ya, kan kemungkinan tadi ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Bilangan terakhirnya itu lah, ya kan? 0, 1, 2, 3. Kenapa hanya 0, 1, 2, 3? Karena di belakang sebelum akhir ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Nah, 4, kemudian di sini tentu pilihannya hanya 0, 1, 2, 3. Di bilangan terkecil yang menempati E itu antara 0, 1, 2, 3. Ya. Oke, jadi kita mengambilnya adalah bilangan terkecil. Kita jadi gini Mbak, jadi kita kan hanya menentukan satu bilangan saja kan. Bilangan terkecil berarti satu bilangan terkecil. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sehingga bilangan terkecil yang ditempati oleh bilangan apa ini? Ini kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu ya. Yang A ini puluhan ribu kita isi 0. Ya, supaya terkecil. Kemudian yang B ini diisi berapa? 1. Kemudian yang C diisi 2. Dan yang D diisi 3. Berarti kita jumlah 10 tambah 3. 13 ditambah E. Nah, 13 tambah E kemungkinannya itu berarti kalau habis dibagi 9 adalah 18 terus 27. Nah, kalau 27 itu enggak mungkin. E maksimal berapa? 9. Nah, 9 tambah 13 itu 22. Jadi ini enggak mungkin. Sehingga 13 tambah E 18 berarti E-nya berapa? 5. Berarti bilangan terkecil yang mungkin ya ini 700, 100, 200, 300. Benar kan? Iya. Oke, sekarang coba lagi, harus bisa konsepnya. Jadi perhatikan ini, bilangan terkecil, berarti dimulai dari A yang paling kecil. Jadi urusannya tinggal nanti yang E ini, nyari yang Oke, 9. Ayo coba. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Siap ya? Tentukan bilangan MMM pada bilangan 458 MMM sehingga bilangan tersebut terkecil ya dan habis dibagi 3, 4 dan 5. Ya, jadi harus memenuhi 3 sifat itu. Nanti sifat dibagi 3, sifat dibagi 4, sifat dibagi 2. Kalau sifat dibagi 4 tadi apa? 2 digit terakhir. Ya, kalau 25? Sama Pak, 2 digit terakhir. Oke. Sekarang dicoba dulu. Harus berani nyoba.
Nek gak berani, yuk. Yo, anak perubahan nanti. Oke, 5 menit sampai 8.16.
musuh ya, berarti ini juga ya. Halo, Assalamualaikum. Apakah bisa dimulai lagi? Halo. Apakah Bisa, Pak. dengar? Oke, siapa yang mau mencoba dulu ini? Ya, jadi pertama kita gunakan sifat yang di 25 dan 4. Ya, itu habis dibagi 4 dan 5 kalau 2 digit terakhirnya habis dibagi 4 dengan 25. Nah, kemungkinan yang paling pas adalah angka 0 dan 0. Karena apa? 2 digit 0 dan 0 itu artinya 100. 100 itu jelas habis dibagi 4 dan 25. Ada yang lain nggak mungkin. 50, Pak. 50 habis dibagi 25, tapi 4-nya tidak. 75 tidak. Nah, ini ada kata-kata terkecil ya. Jadi maksimal 100. Ini. Ya, jadi ini berarti kita sudah menemukan 2 angka terakhir itu 0, 0, 0. Nah, Pak, ini MM, berarti samanya juga 0 dong, Pak? Ngono. Ya, coba kita lihat tadi ya. 458M 00 habis dibagi 3, berarti jumlah digitnya habis dibagi 3. Berarti 12 tambah 5 atau ini 9 tambah 8 berapa? 17 plus M. Ini habis dibagi 3 itu kemungkinan terkecil adalah angka 1. Ya, angka 1 untuk M hingga di sini 18. Oke. Nah, hingga ini harusnya tidak pakai simbol MMM, ya tidak apa-apa lah, tapi ini mengakibatkan di ambigu. Harusnya bisa pakai yang beda ya, tapi ini tidak harus beda, tidak apa-apa, harus kita baca. Penting ini menyatakan 3 digit bilang, nggak harus beda ya. Ternyata ini tadi 0 dengan 0. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 4, 5, 8, 1, 0. Oke, saya kira ini cukup, tinggal ke latihan. Ya, silakan dikerjakan latihannya ya. Dan nanti di submit ya. Apa namanya? Learning. Oke, ini masuk semua ya? Apa ada yang nggak masuk ini? Masuk semua ya? Masuk semua, Pak. Oke. Masuk semua. Ya. Jadi jangan kalah dengan semangatnya adik-adik ini yang lomba itu luar biasa.